Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu jemaah salat subuh yang mulia, bersyukur lagi dan lagi kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan begitu banyak anugerah kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pertolongan kepada kita bisa datang ke masjid ini melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Ini adalah anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita syukuri semua anugerah yang Allah berikan, terutama anugerah agama, taufik pertolongan atas agama. Harapan kita ketika kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala selalu istiqomahkan kita di dalam amal agama. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk taat kepada Allah. Harapan kita ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu jemaah salat subuh yang mulia, kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita lanjutkan masih dalam bab mukhtasar fi ahrufin mimma jaa fi fadli dzikri ghairu muqayyad bi waqtin. Masih dalam bab ringkasan di dalam beberapa perkara yang membahas tentang keutamaan berzikir, zikir yang tanpa dibatasi dengan waktu. Jadi masih dalam pembahasan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir-zikir yang tidak dibatasi waktu, sehingga nanti ada beberapa riwayat yang diajarkan oleh Nabi ini, kapanpun kita baca bisa, karena memang hadisnya pun juga ghairu muqayyad, tidak dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kapanpun bisa untuk diamalkan, bisa dibaca. Kita akan lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa rawaina fi sahihi Muslim
An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, halaman 27. An Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yajzi'u min dzalika raq'atan tarka'uhuma minad duha. Qultu as-sulama bidhammis sin wa takhfifil lam wa huwa al-'udwu wa jam'uhu sulamiyat bi fathil mim wa takhfifil ya. Rawaina, kami juga telah meriwayatkan, kata Al-Imam An-Nawawi, rawaina, kami telah meriwayatkan fi sahihi Muslim, dalam kitab Sahih Muslim. An Abi Dzarrin, diriwayatkan daripada sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, yusbihu, berpagi-pagi, ala kulli sulama min ahadikum, atas setiap persendian dari salah seorang di antara kalian, sodakotun, ada kewajiban untuk disedekahi. Berpagi-pagi, setiap pagi, setiap persendian kita ini harus disedekahi. Fakullu tasbihatin, maka setiap tasbih ucapan subhanallah, sodakotun, adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin, setiap tahmid ucapan alhamdulillah, sodakotun, adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap tahlil ucapan la ilaha illallah, sodakotun, adalah sedekah. Wa kullu takbiratin, setiap takbir ucapan Allahu Akbar, sodakotun, adalah sedekah. Wa amrun, memerintahkan bil ma'rufi, dengan kebaikan, sodakotun, adalah sedekah. Wa nahyun, mencegah, anil mungkari, daripada kemungkaran, sodakotun, adalah sedekah. Wa yajzi'u, dan mencukupi, min dzalika, daripada itu semua, raq'atani, 2 rakaat, tarka'uhuma, yang dikerjakan keduanya oleh seseorang, minat duha, daripada waktu duha. Wa yajzi'u, mencukupi, min dzalika, daripada itu semua, raq'atani tarka'uhuma minat duha, 2 rakaat yang dikerjakan oleh seseorang di waktu duha. Ini hadis Bapak Ibu sering kita dengar, terutama tentang pembahasan hadis yang berkaitan dengan sholat duha ataupun sholat isyraq. Dari hadis tadi, ini hadis yang masyhur, maknanya masyhur, sering sudah kita dengar dari nasihat-nasihat, ceramah-ceramah para asatid, guru-guru kita, para ulama, yang mereka menerangkan tentang keutamaan sholat duha. Nabi mengatakan, beliau bersabda bahwa setiap pagi kita ini ada satu tuntutan untuk selalu mengerjakan sedekah. Dan yang perlu disedekahi itu nggak sedikit. Setiap persendian anggota tubuh kita ini wajib disedekahi. Ada riwayat yang lebih detail daripada riwayat ini, yaitu dalam beberapa riwayat lainnya disampaikan bahwa Nabi bersabda, setiap kita manusia ini punya 360 persendian. Ada 360 persendian. Bahkan diperjelas lagi oleh beberapa rawi, beberapa orang para alim ulama. Di antaranya ada satu orang ulama daripada yang sangat terkenal, yaitu Sahal At-Tustari. Ini sering dijadikan rujukan dalam nasihat-nasihat. Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan, pada diri setiap orang ada 360 persendian. 360 persendian.
180 persendian itu sakinah, diam. Dan 180 lainnya itu selalu bergerak. Jadi dari 360 persendian itu ada 160 yang bergerak, ada 180 yang bergerak, 180 yang diam. Falau taharraka sakin au sakana mutaharrik lam yanamil insan. Seumpama yang seharusnya bergerak itu kok malah diam, atau sebaliknya yang harusnya diam kok malah bergerak, lam yanamil insan, satu saja melenceng, lam yanamil insan, maka nanti orang tadi tidak akan bisa tidur lagi dengan nyenyak, tidak akan bisa lagi makan dengan enak, nggak akan bisa lagi minum dengan nikmat, lidahnya itu akan susah untuk berbicara. Ini baru satu. Maka kalau kita setiap pagi bisa bangun dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas, kaki berjalan, mulut masih bisa berbicara, mata masih bisa melihat, telinga kita kok masih bisa mendengar, ini anugerah yang luar biasa. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah dengan cara disedekahi. Lah, cara bersedekah itu dalam beberapa riwayat dikatakan setiap persendian itu wajib disedekahi. Jadi maknanya 360 persendian, paling tidak 360 sedekah. Maka sahabat pun di beberapa riwayat lainnya mengatakan, siapa yang mampu untuk mengerjakan itu ya Rasulullah. Karena sedekah itu kita tahu identiknya kan dengan harta. Nah, kalau nggak ada harta terus bagaimana? Maka Nabi menjelaskan yang dimaksud sedekah itu bukan hanya uang, harta, itu juga bisa. Tapi kalau seseorang bertasbih mengucapkan subhanallah, itu sudah dihitung sedekah. Kalau seseorang mengucapkan alhamdulillah, itu pun dihitung sedekah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tahlil, itu pun sedekah. Siapa yang mengucapkan Allahu akbar, takbir, maka itu pun dihitung sedekah. Bahkan Nabi mengatakan amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun anil munkar shadaqah. Mengajak kepada kebaikan itu pun dihitung sedekah. Berangkat ke masjid, melewati kawan-kawan yang sedang nongkrong, masjid ayo, itu pun dihitung sedekah. Kemudian berjalan, tahu-tahu ada kemungkaran, dicegah, nahyun anil mungkar, shadaqah, itu pun sedekah. Nabi kemudian melanjutkan wa yajzi'u min dzalik raq'atan tarka'uhuma minad duha, mencukupi daripada itu semua kalau seseorang mengerjakan 2 rakaat di waktu duha. Nah, ini Nabi menerangkan azimu fadli salatid duha, azimu fadli salatid duha, keagungan kemuliaan daripada salat duha. Ya, tadi ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama karena memang Nabi menerangkan di sini 2 rakaat yang dikerjakan di waktu duha. Lah, berarti ini kan hadis menerangkan keutamaan sholat duha kalau dalam hadis ini. Tapi sebagaimana kita tahu, duha, sholat duha dengan sholat isyraq itu memang ulama berbeda pendapat. Apakah dia sholat yang sama atau sholat yang berbeda? Maka sebagian ulama mengatakan duha dengan isyraq itu sholat yang berbeda. Jadi kalau mereka membedakan antara duha dengan isyraq, matahari terbit seperti hari ini, terbitnya itu jam, kalau tidak salah 6:18. 6:18 itu syuruk. Syuruk itu artinya terbit. Lah, ketika matahari terbit, Nabi dalam riwayat lain melarang jangan sholat ketika matahari terbit. Karena matahari itu kalau terbit di antara 2 tanduk setan. Maka nanti kalau orang sholat di waktu itu ada satu kesan yang kurang baik. Dilarang oleh Nabi. Tunggu dulu beberapa saat. Maka dalam beberapa kitab fikih Syafi'i ada yang detail penjelasannya. Di antaranya dalam kitab Taqriratus Sadidah, lewatkan 16 menit. Ini ada beberapa kitab sampai detail menerangkan 16 menit. 16 menit. Lewatkan 4 derajat kata mereka. 4 derajat. Jadi matahari itu setelah terbit, jangan langsung sholat. Biarkan terbitnya itu sempurna. Terbit sempurna itu 4 derajat. 1 derajatnya 4 menit.
4 kali 4, 16 menit. Nah, ini fatwa yang diantara disampaikan oleh para alim ulama, diantaranya dalam kitab Taqriratus Sadidah. Nah, ketika sudah dilewatkan 16 menit, kalau 18 ditambah dengan 16, jadinya 34. 34. Ketika sudah masuk jam 6 lewat 34, maka itu baru diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah. Lah sholat sunnahnya itu nanti ada dua. Isyraq dengan duha masuknya sama. Kapan masuknya duha? Ya sama dengan isyraq. Kapan masuknya isyraq? Sama dengan duha. Bagi yang membedakan, maka mau tidak mau dia kerjakan isyraq dulu. Kalau membedakan isyraq dengan duha itu berbeda, isyraq dulu. Dan isyraq hanya 2 rakaat. Salat isyraq itu hanya 2 rakaat, dan beberapa menit setelah isyraq itu langsung duha. Tapi ada ulama yang mengatakan sama. Duha dengan isyraq itu hanya perbedaan istilah. Isyraq itu ya duha, duha itu ya isyraq. Itu hanya istilah, perbedaan nama. Salat yang sama. Ini menurut sebahagian ulama. Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, di antara yang masyhur dalam madhab Syafi'i, isyraq itu adalah duha awal waktu. Jadi kalau ada orang mengerjakan jam 6 lewat 34 langsung sholat, yaitu isyraq, duha awal waktu. Tapi ini tidak ada permasalahan dalam ikhtilaf ini. Mana-mana yang mau mudah kita amalkan silahkan. Mau isyraq dulu baru duha, mau langsung duha juga boleh. Tapi kalau mengerjakan isyraq hanya 2 rakaat. Nggak ada isyraq itu sampai 4, 6, 8 enggak. Tapi kalau duha bisa dikerjakan sampai 8 atau 12 rakaat. 8 silahkan, 12 rakaat pun bisa. Sebagian ulama membatasi sampai 8, sebagian lagi yang lain bisa sampai 12 rakaat. Lah mau diperdebatkan juga enggak usah, karena kebanyakan kita pun enggak sampai 8, enggak sampai juga 12. Yang sayangnya orang zaman sekarang tuh ribut-ribut, yang diributkan itu dalil tapi amal enggak ada. Mau buat 8 silahkan, 12 juga enggak ada masalah. Kedua-duanya diperbolehkan oleh para alim ulama. Lah ini Nabi menerangkan di sini keutamaan sholat duha tadi, luar biasa, tercukupi daripada tuntutan-tuntutan sedekah itu tadi, 360 persendian yang awal mulanya kita dituntut untuk bersedekah sehingga nanti dianggap menjadi orang yang bersyukur, maka dengan mengerjakan sholat duha itu mencukupi. Lah di dalam beberapa riwayat dikatakan wajib, tapi wajib ini bukan seperti wajib dalam fikih, enggak, selayaknya. Yang dimaksud kalau dikerjakan dia syukur. Tapi juga syukur itu ada 2. Syukur yang memang wajib, ada syukur mandub, syukur yang disunnahkan. Syukur yang wajib nanti di dalam hadis yang lain, hadis yang kita baca tadi juga ada beberapa kemiripan dalam riwayat lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti tadi, tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah. Bahkan kata Nabi, nggak mampu mengerjakan itu semua, maka tahan diri. Jangan kita ini mengerjakan keburukan. Nggak bisa buat baik, jangan buat buruk. Maka ketika seseorang dia menahan diri, tidak mengerjakan keburukan, itu pun mencukupi. Jadi nggak berbuat buruk itu pun sudah baik. Jadi ada orang yang sampai tingkatan buat baik itu nggak sempat, bahkan nggak bisa. Lah kalau nggak bisa buat baik, minimal tuh janganlah membuat buruk. Nggak bisa nolong orang, paling nggak janganlah nyusahkan. Jadi ini satu hal juga yang perlu difahami, bahwa tidak mengganggu orang lain, menahan diri kita, keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, jangan sampai orang lain terkena dengan keburukan yang ada pada diri kita, itu pun juga dihitung sedekah. Itu satu kebaikan. Nah hadirin Bapak Ibu yang mulia, dalam hadis ini tadi ada syukur yang wajib. Lah kalau syukur yang wajib ini memang nggak bisa dikurangi. Maknanya syukur yang wajib tadi, tahan diri jangan ganggu orang. Itu diantara syukur yang wajib, itu mencukupi. Kemudian juga diantara syukur yang wajib, kerjakan semua hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Sholat 5 waktu, kemudian hal-hal yang wajib lainnya, meninggalkan kemaksiatan, ini kan wajib. Lah hal-hal yang seperti ini namanya syukur yang wajib.
Adapun nanti syukur yang mandub, syukur yang sunnah, menambahkan amal-amal sunnah yang lain. Setelah seseorang dia sholat fardu, lengkapi dengan sholat sunnah. Di antaranya duha, isyraq, awabin, tahajud, dan lain sebagainya. Jadi syukur yang sunnah, tunaikanlah, kerjakanlah amalan-amalan penambal kekurangan yang terjadi di dalam amal-amal fardu kita. Dalam hadis ini juga sedikit dibahas oleh para ulama. Nabi bersabda, wa yajzi'u min dzalika rak'atani tarka'uhuma minad duha. Mencukupi daripada itu semua dengan cara seseorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di waktu duha. Duha itu mencukupi karena dengan mengerjakan sholat berarti menggerakkan seluruh anggota tubuh untuk taat. Makanya cukup. Kalau tadi kan misalkan ada orang zikir, subhanallah, alhamdulillah, yang bergerak untuk berzikir yang dia gunakan adalah lidah dan hati, yang lain kan nggak ikut. Kalau seseorang amar ma'ruf nahi anil mungkar, yang bergerak mungkin mulut atau tangan saja. Tapi kalau seseorang sholat duha, kenapa kok dikatakan mencukupi sholat itu untuk menambal semua tanggung jawab tuntutan untuk sedekah? Karena sholat duha, amalan sholat ini menggerakkan seluruh anggota tubuh kita itu semua jadi taat kepada Allah. Ini amalan sholat, amalan yang luar biasa. Terus juga di sini ada sedikit iskal, akan ada sedikit pertanyaan nanti. Amar ma'ruf nahi anil mungkar dalam hadis ini mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dimasukkan oleh Nabi dalam sedekah yang juga tercukupi dengan cara sholat duha. Kita tahu sholat duha hukumnya sunnah. Sholat duha itu kan bukan wajib. Ataupun sholat isyraq juga bukan wajib, itu sunnah. Amar ma'ruf nahi anil mungkar, mengajak pada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, itu kan hukumnya fardu. Walaupun nanti fardunya alal kifayah. Fardu kifayah itu amar ma'ruf nahi anil mungkar. Kedudukan fardu kifayah itu di atas sunnah. Fardu itu di atas sunnah, lah kok bisa dalam hadis ini sunnah kok bisa menutupi kewajiban fardu? Ini bagaimana ceritanya? Kan ini satu hal yang menjadi iskal nanti. Maka di sini kata para alim ulama, tentu sholat duha atau sholat isyraq yang bisa mencukupi amar ma'ruf nahi anil mungkar itu bukan amar ma'ruf nahi anil mungkar yang sampai tingkatan fardu kifayah, tidak. Itu amar ma'ruf nahi anil mungkar, amal-amal amar ma'ruf nahi anil mungkar yang memang tingkatannya itu belum sampai fardu atau wajib kifayah. Misalkan orang selain kita masih ada yang mengamalkan dan mencukupi. Kok kita misalkan sholat duha, maka amalan sholat duha itu menutupi memang tanggung jawab. Tapi kalau misalkan kita lewat satu tempat, ada kemungkaran di sana, kita mampu mencegah. Nggak ada orang yang bisa mencegah selain kita, kok kita kemudian nggak cegah? Lah, nggak bisa dengan meninggalkan kemungkaran tadi kemudian, oh iya kan cukup dengan duha ya, nggak bisa. Kalau memang betul-betul hanya kita yang bisa, selain kita nggak ada yang bisa mencegahnya, maka fardu kifayah yang seperti itu nggak bisa tercukupi dengan sholat duha. Atau kata para alim ulama, yang dimaksud di dalam hadis ini mungkin pelajaran atau taklim tentang amar ma'ruf nahi anil mungkar, bukan realita yang terjadi di lapangan. Nah, contoh, satu orang guru, ustadz mengajarkan amar ma'ruf nahi anil mungkar, diantaranya amalan A, B, C, D, menerangkan tentang amal-amal itu tadi. Nah, ketika nanti betul-betul terjadi realita di lapangan, berbeda lagi nanti hukum. Kalau memang selain dia ada orang yang mengerjakan dan mencukupi, maka bisa dia kerjakan duha, tanggung jawab dia selesai. Tapi sebaliknya nanti kalau setelah dia berada di dalam tuntutan tadi, kok dituntut amar ma'ruf atau dituntut nahi anil mungkar, tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali dia, ataupun kondisi tidak mencukupi, nah dia tinggalkan, kemudian dia katakan saya tambal saja dengan sholat duha, maka ulama tentu di situ mengatakan ini tidak bisa mencukupi sholat duha dia dengan cara dia tinggalkan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Karena amar ma'ruf nahi anil mungkar ini hukumnya fardu kifayah.
fardu kifayah tentu tidak akan bisa ditambal dengan sholat sunnah. Nah, ini dibahas oleh para alim ulama karena hadis ini kan sifatnya umum seperti yang kita baca tadi, tidak bisa kita benturkan satu sama lain. Ini harus dibaca hadis-hadis yang lain juga sehingga tidak salah faham dengan nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti apapun, hadis ini menerangkan tentang keutamaan sholat duha. Maka kalau bisa, sebisa mungkin sholat duha itu jangan kita tinggalkan. Sebisa mungkin istiqomahlah untuk menjaga daripada sholat duha. Hadis setelahnya, warwaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Kami juga meriwayatkan fi sahihayil Bukhari dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari wa Muslim dan Sahih Muslim. An Abi Musa al-Ash'ari, daripada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau telah berkata, sahabat Abu Musa berkata, qala, telah bersabda li, kepada aku, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, Nabi telah bersabda kepada aku, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Ala adulluka, apakah tidak? Terjemahan bebas, tidakkah aku tunjukkan kepada engkau ala kunuzin, ala kanzin, atas gudang min kunuzil jannati, dari gudang-gudang surga. Maukah engkau aku beritahu, maukah engkau kutunjukkan salah satu benda terpendam di surga? Nah, ini terjemahan yang ada di tangan kita. Maukah aku tunjukkan salah satu benda terpendam di surga? Kalau terjemah berlafaz, maukah engkau aku tunjukkan salah satu gudang dari gudang-gudang di surga? Fakultu, maka aku pun menjawab, bala, tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, kul, ucapkanlah, la haula wala quwwata illa billah. Maukah engkau aku beritahukan gudang yang terpendam, salah satu gudang dari gudang-gudangnya surga? Maka sahabat Abu Musa al-Ash'ari menjawab, tentu ya Rasulullah, beritahukanlah kepada aku. Maka Nabi mengatakan, engkau ucapkanlah, la haula wala quwwata illa billah. Ini lafaz hadisnya seperti itu tanpa ada tambahan yang lain sebagainya. Kalau ada tambahan, nah itu berarti riwayatnya berbeda. Kalau kita ingin mengamalkan hadis ini yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la haula wala quwwata illa billah. Mungkin Bapak Ibu ada pernah hafal tambahan yang lain, bukan berarti itu salah ya, enggak. Ada riwayat lainnya. Di sini hadirin Bapak Ibu, ini juga satu nasihat Nabi, zikir yang tidak dibatasi waktu. Seperti tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hadis sebelum ini kan nggak dibatasi, mau pagi boleh, siang boleh, sambil jalan bisa, sambil berbaring bisa, duduk-duduk bisa, kapanpun bisa. Maka ketika Nabi tidak membatasi waktu, jangan kita batasi. Mana dalilnya baca pagi hari? Lah ini orang terlalu bodoh. Nabi melonggarkan kok. Begitu juga kalimat ini. Nabi nggak membatasi kapanpun. Maka Imam Nawawi pun memasukkan hadis ini dalam bab ghairu muqayyad biwaqtin, nggak dibatasi, boleh kapanpun baca. Sebelum tidur, setelah tidur, sebelum sholat, boleh nggak Ustadz ini kami amalkan? Boleh. Sebelum sholat boleh, boleh. Setelah sholat boleh, boleh juga. Nunggu iqomah boleh juga. Karena nggak ada pembatasan waktu. La haula wala quwwata illa billah, kapanpun bisa. Nabi mengatakan ini kanzun min kunuzil jannah, gudang daripada gudang-gudang surga. Ini bahasa yang biasanya hanya difahami orang yang super kaya. Kalau orang itu nggak kaya, gudang emas, gudang perak, gudang uang nggak punya. Zaman sekarang saja entah sekaya apapun orang nggak punya gudang uang. Lah sekarang gudang harta, ingin nggak, kata Nabi, aku beritahukan kepada engkau gudang-gudang dari gudang hartanya nanti di akhirat di surganya Allah. Karena gudang itu kita tahu, kalau zaman dulu ya, memang kalau zaman dulu kaya itu betulan kaya. Zaman sekarang ini kayanya sudah entahlah. Kayanya banyak hutang, kayanya banyak kredit, itulah kaya zaman sekarang. Kalau kaya zaman dulu itu tidak terbayangkan.
Qarun laknatullah alaih, itu kalau sudah punya gudang harta, jangankan hartanya, kunci gudangnya saja dibawa oleh puluhan ekor unta itu nggak muat, kunci gudang. Sehingga akhirnya saking kayanya Qarun itu, ada harta-harta terpendam, entah siapa yang dulu nyimpan, entah betul harta dia, entah enggak, itu semua dinisbatkan pada Qarun, harta Qarun katanya. Saking banyaknya harta dia. Begitu juga orang-orang lain zaman dulu, itu kayanya orang zaman dulu. Lah mereka menyimpan harta itu, setiap orang kan ingin berpikir terkadangan masa depan untuk mudah, maka nyimpan. Kalau zaman sekarang mudahnya nabung lah. Maka begitu juga Nabi seolah-olah ingin memberikan satu contoh perumpamaan. Apakah kalian mau aku beritahukan tabungan simpanan yang mana sangat-sangat beruntung nanti orang yang menabung menyimpan itu nanti di surganya Allah? Yaitu tabungan yang besar itu adalah ucapan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini diumpamakan sebagai gudang simpanan. Gudang harta yang seseorang itu biasanya namanya simpanan itu tujuannya kan satu. Kenapa menyimpan? Kenapa nabung? Maka orang tua akan mengatakan pas waktu kepepet ada keperluan nanti saya pakai. Apakah ada keperluan yang lebih kita perlukan melebihi nanti di akhiratnya Allah? Nggak ada. Kondisi yang memang kacau balau, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari nanti di akhirat itu seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Seseorang akan menjauh, lari dari ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari sahabat, lari dari anak. Kenapa kok orang di akhirat tuh nggak mau lagi ngurus satu sama lain? Kamu nanti tolong bantu saya ya di akhirat. Lari itu satu sama lain nanti nggak bisa lagi. Kenapa? Likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang tuh sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka akan sibuk amalku, sibuk dengan diri. Tidak sempat lagi mikir orang. Ada beberapa orang khusus. Ini ayat menceritakan tentang kondisi umum. Manusia umumnya begitu. Nah, ketika kondisi seperti itulah, maka kanzun min kunuzil jannah. Gudang-gudang yang disiapkan itulah nanti berguna di sana. Kalau kita mau membuat simpanan, gudang-gudang, mengirimkan harta, benda-benda yang berguna, diantaranya memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini akan beruntung, berguna besar nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin Bapak Ibu yang mulia, banyak riwayat yang selain lafadz ini yang ada kemiripan. Di antaranya dalam kitab Targhib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri, beliau meriwayatkan hadis daripada Al-Imam Abu Hurairah, hanya saja lafadznya sedikit berbeda. Abu Hurairah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada aku. Kemudian Nabi mengatakan, akthir min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nabi hanya memerintahkan perbanyak, tidak disebut angkanya berapa. Banyak-banyaklah baca kalimat ini. Karena sesungguhnya kalimat itu kanzun min kunuzil jannah, adalah termasuk gudang dari gudang-gudang surga. Qala Makhul, rawi yang menceritakan hadis ini, Makhul namanya, melanjutkan, faman qala la haula wala quwata illa billah wala manja minallahi illa ilaihi. Kata Makhul, siapa membaca la haula wala quwata illa billah wala manja minallahi illa ilaihi. Ini ada tambahan. La manja minallahi illa ilaihi. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Wala manja, tidak ada tempat selamat, illa ilaih, kecuali hanya pada Allah. Jadi tambahannya wala manja illa ilaih. Kata Makhul, siapa yang membaca kalimat ini, kasyafallahu anhu sab'ina baban minad durri. Allah akan buka untuk dia 7 pintu kesusahan. 7 pintu susah itu akan dimudahkan Allah semua. Adnaha al-faqr,
yang paling rendah daripada pintu kesusahan itu adalah kefakiran. Siapa yang membaca kalimat la haula wala quwata illa billah wala manja minallahi illa ilaih, akan dibukakan untuk dia 70 pintu kesusahan. Hal-hal yang susah semua dimudahkan. Yang paling rendah dari 70 pintu itu adalah kefakiran. Jadi fakir ini kan sifat ya. Kadang ada orang banyak harta pun masih kurang aja. Lah kefakiran yang kaya hakikat tuh hati. Paling enggak kalau betul-betul dikayakan Allah, harta banyak, hatinya kaya juga. Paling rendah yang Allah akan ringankan, Allah akan longgarkan tadi, kefakiran akan dijauhkan dari hatinya, dari dirinya. Dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah wala manja minallahi illa ilaih. Ada riwayat tambahannya dari hadis yang lain juga. Wa fi riwayatin lahu, dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Imam Hakim bahkan mensahihkan hadisnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau mau aku beritahukan gudang daripada gudang surga? Maka kata Abu Hurairah, aku menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah wala malja'a wala manja minallahi illa ilaih. Ini ada tambahan lagi sedikit. Tadi tambahannya cuma wala manja minallahi illa ilaih. Di sini ada tambahan wala malja'a wala manja, dua tambahan, wala malja'a wala manja minallahi illa ilaih. Ini riwayat lain. Lah mana-mana yang mudah kita hafalkan, hafalkan. Itu enggak ada di dalam kitabnya. Ini riwayat tambahan yang saya baca. Dalam kitab itu tadi hanya la haula wala quwata illa billah. Ada riwayat tambahan tadi yang pertama. Tambahannya la haula wala quwata illa billah wala manja minallahi illa ilaih. Ini tambahan dalam riwayat yang setelahnya. Wala manja minallahi illa ilaih. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, nih riwayat berbeda lagi, tambahannya la haula wala quwata illa billah wala malja'a wala manja minallahi illa ilaih. Jadi dari riwayat yang sebelumnya ada tambahan malja'a, tidak ada tempat berlindung, itu malja'a, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat mencari keselamatan kecuali hanya kepada Allah. Lah ini kalimat luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita betul-betul meresapi maknanya, kok bisa kalimat ini jadi kalimat yang luar biasa, menjadi gudang dari gudang-gudang surga? Karena kalimat ini adalah kalimat istislam, pasrahnya seorang hamba, atau tafwid, menyerahkan dirinya seorang hamba, betul-betul merasa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa bergerak kecuali digerakkan oleh Allah, saya nggak akan bisa berbicara kecuali diberi kemampuan oleh Allah, saya nggak akan bisa berjalan kecuali diberikan kekuatan oleh Allah. Istislam, tafwid, saking pasrahnya seorang hamba, maka dia mengucapkan kalimat ini. Maka kalau mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, rasakan dalam hati itu maknanya. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah menerangkan tentang kalimat ini, yaitu satu orang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali aku pernah berada di sampingnya Nabi. Fakultuha, maka aku ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Waktu itu aku ada di samping Nabi, aku baca kalimat ini. Kemudian Nabi bersabda, tadri ma tafsiruha? Apakah engkau tahu apa tafsir makna kalimat itu? Nabi tanya pada Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adabnya sahabat pada Nabi. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Maka Nabi langsung menerangkan la haula wala quwata illa billah, itu tafsir maknanya adalah la haula an maksiatillah, tidak ada daya untuk kita ini selamat daripada maksiat kepada Allah. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah
illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ini makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk bisa menyelamatkan diri kita dari maksiat. Tidak ada juga kemampuan untuk bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dikhususkan dengan dua hal ini? Ketaatan dengan maksiat, karena memang dua hal ini pokok isi agama ya, dua inilah. Kalau nggak taat ya maksiat, nggak hati-hati terpeleset menujunya neraka. Kalau hati-hati dan dia selamat ditolong Allah, masuklah dia ke dalam surga. Lah urusan hidup nih kalau nggak surga ya neraka, itu aja. Orang yang mau perhatian dengan kehidupan ya tentu dia mikir surga atau neraka. Maka nggak akan bisa kita selamat dari maksiat, nggak bisa juga kita ini mengerjakan ketaatan kecuali atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, kemudian ada beberapa hal yang menjadi nasihat para ulama juga tentang kalimat ini, karena ini kalimat yang luar biasa. Maka diantaranya waruya inna man dakhala manzilahu, diriwayatkan bahwa sesungguhnya siapa orang yang masuk rumah. Dalam satu hadis diriwayatkan, siapa yang masuk rumah faqala bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Siapa yang masuk rumah kemudian dia baca bismillah masya Allah la quwata illa billah. Siapa yang masuk rumah baca kalimat ini dalam satu hadis, bismillah masya Allah la quwata illa billah, tanafarat anhu syayatin min baini yadayhi, maka setan akan lari daripada hadapannya. Wa anzalallahu alaihil barakat, Allah akan turunkan keberkahan yang banyak untuk dia. Hanya dengan sedikit usaha masuk rumah baca bismillah. Kemudian dia lanjutkan bismillah masya Allah la quwata illa billah, setan akan lari, keberkahan Allah berikan kepada dirinya. Bukan cuma berkah tadi hadisnya, barokat. Ini lafadznya jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab menunjukkan arti banyak. Kalau yang ngomong banyak itu Allah, entahlah berapa banyaknya. Orang kalau kita jumpa orang kaya, sedikit kaya aja kalau ngasih tahu saya beri kamu harta banyak, ya udah banyak kali rasanya. Bagaimana kalau Allah mengatakan keberkahan yang banyak akan diberikan? Lah itu betul-betul akan bercucuran rahmat keberkahan akan Allah berikan pada orang tadi. Ini diantara lafaz-lafaz yang berkaitan dengan la haula wala quwata illa billah. Di antaranya waqala Anas, sahabat Anas radhiyallahu taala anhu berkata, man ra'a syai'an, siapa yang melihat sesuatu perkara, fa'ajabahu, kemudian dia takjub melihat hal-hal yang menakjubkan, kemudian dia mengatakan masya Allah la quwata illa billah, melihat hal yang menakjubkan. Siapa yang melihat hal yang menakjubkan kemudian mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, lam yadurrahu ain, maka penyakit ain tidak akan membahayakan dia. Penyakit ain itu, ain artinya mata. Ada satu penyakit Bapak Ibu yang dinamakan penyakit ain. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi bersabda, al-ainu haqq. Penyakit yang disebabkan oleh ain, pandangan mata, hak, benar adanya. Jadi ada orang namanya demam panggung kan, duduk jadi ustadz, terus ceramah, itu nggak mudah. Ada orang jadi imam, kemudian mimpin sholat, itu pun juga nggak mudah. Ada jadi imam sampai gemetar. Ada yang jadi imam tahu-tahu tumbang. Ada yang ceramah tahu-tahu tumbang juga. Itu diistilahkan dalam kebiasaan kita hari-hari namanya demam panggung. Padahal dia kan nggak demam itu. Itu namanya ain. Satu penyakit yang disebabkan oleh pandangan manusia. Maka kita harus menjaga hal-hal yang seperti ini karena Nabi memberitahu al-ainu haq. Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata itu benar adanya. Nah, ini untuk menghindarkan hal-hal yang buruk tadi, baca masya Allah la quwwata illa billah. Termasuk Bapak Ibu, kalau kita punya anak rajin, pintar, cerdas, itu jangan dipuji berlebihan.
Apalagi anak, namanya anak kan belum punya amalan rohani yang menjaga diri. Misalkan dia baca ayat kursi lah, biasanya kan yang jaga amal ayat kursi, entah ayat 5 segala macam, manzil, entah apa itu namanya, yang daurah hizib yang baru diberikan beberapa waktu lalu, itu kan amalan ayat-ayat penjagaan. Yang bisa ngamalkan itu kan orang dewasa. Anak kecil nggak ada penjagaan amal itu pada dirinya. Lah sehingga ketika dia dipuji orang, tidak semua orang kuat dengan pujian. Ada orang yang dipuji, tapi karena nggak kuat, awal mula dia tuh rajin, berubah jadi anak nakal. Lah kalau ada orang atau anak-anak seperti tadi, awal mula rajin, pintar, cerdas, dipuji, kemudian berbalik jadi anak bandel, nakal, itu namanya anak yang tidak tahan dipuji. Lah kita, kalau muji anak kita sendiri atau anaknya orang lain, entah apapun yang menakjubkan kita, bukannya dilarang, boleh. Tapi setelah pujian, tambahkan kalimat yang diajarkan ini. Masya Allah, pintarnya anak ini. Maka nanti Allah akan hindarkan anak itu dari penyakit ain. Atau sebaliknya, kita dipuji, kok orang tuh nggak baca, kita yang baca. Onde yobana hebat bapak ini ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Kita selamat daripada penyakit ain pandangan mata. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Dulu zaman sahabat, zaman Nabi, ada satu orang sahabat melihat kawannya mandi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu kan ada aurat sendiri. Laki-laki dengan laki-laki ya antara pusar dengan lutut itu ya itu juga aurat mereka. Jadi sahabat mandi itu namanya mandi kan tentu nggak pakai baju, dan jangan kita bayangkan mandinya seperti kita ada kamar mandi, enggak, mandi ya seperti di sungai. Tahu-tahu sahabat ini nengok kawannya mandi karena tentu nggak pakai baju, nengok kulitnya putih. Maka ketika dia melihat itu takjub, indahnya ini badan kok sempurna. Maka pada waktu itu dia puji. Ketika dipuji, tahu-tahu kawannya yang dipuji itu tumbang seketika. Dilaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dikadukan pada Nabi, Nabi tanya, oh ini ada masalah ini. Ini terkena namanya penyakit pandangan mata. Coba, apa tadi kejadiannya? Baru sahabat cerita, ada di dalam ketika orang ini mandi, ada yang nengok, dipuji, tahu-tahu tumbang. Maka kata Nabi, yang muji itu panggil, bawa ke sini. Ketika dipanggil, dibawa, akhirnya disuruh berwudu. Setelah berwudu, dimandikan, bahkan diminumkan kepada orang tadi, baru kemudian orang itu sembuh. Lah ini diantara namanya obat orang terkena penyakit ain. Dulu guru kami di sana, almarhum Syekh Usairon Taifur Abdillah itu sampai ngajarkan, kenapa di Jawa, ini di Jawa ya, kalau berwudu di sana kebiasaan itu pakai kulah. Kulah itu kolam. Kolam itu kan wudu di kolam besar. Kan mau ndak mau setiap orang itu kalau berwudu, walaupun kumur-kumur kita juga diajarkan adab nggak boleh balikkan ke kolam. Tapi kan selain kumur-kumur itu mesti air basuhan wajah kan akan masuk juga sebahagian ke dalam. Air basuhan tangan kan balik lagi. Tapi karena airnya banyak ndak masalah. Namanya kolah itu atau kulah kalau di Jawa atau kolam. Itu kan memang seperti sungai besar, banyak airnya. Lah ini diantara penyebabnya kata para ulama. Itu penyebabnya dulu ulama-ulama itu semacam memberitahu juga nih sebagai obat juga dari penyakit ain. Ini diantaranya. Bukan itu saja nih, diantara hikmah yang dibuat oleh para ulama. Karena melihat beberapa hadis tadi menyembuhkan orang yang terkena penyakit ain. Lah kalau kita tahu bisa orang itu yang berwudu. Lah masalahnya banyak orang nengok entah siapa yang mata pandangannya yang tajam tidak tahu. Maka diantara obatnya tadi, Masya Allah la quwata illa billah. Satu adat, saya belajar di Pakistan 3 tahun, belajar hadis di sana Bapak Ibu. Di Pakistan itu punya satu adat kebiasaan yang nggak ada di negara kita. Tapi ada sebahagian tempat atau ya saya lihat ada. Di Pakistan itu rumah-rumah yang bagus, kendaraan-kendaraan, bahkan yang jelek sekalipun, tapi umumnya yang bagus ya. Rumah yang bagus, mobil yang bagus, kendaraan yang bagus, entah apapun lah itu, mesti nanti pemiliknya itu akan membuat tulisan besar, Masya Allah la quwata illa billah. Di belakang mobilnya ada tulisan itu. Di rumahnya nanti di bahagian dekat, bahagian depan rumah ada tulisan. Apa tujuannya? Umumnya orang kan kalau nengok takjub, ondeh rancaknya. Tapi kalau di sana Bapak Ibu, Pakistan itu tulisan yang mereka pakai bukan tulisan Latin.
Kalau kita sampai ke Pakistan, kita kaget. Kok negerinya seperti Arab? Padahal bukan negeri Arab kan? Pakistan itu tulisan negaranya Arab Melayu. Tapi bukan Arab Melayu ya. Namanya Urdu. Arab Melayu ya orang kita. Di sana namanya Urdu. Tulisannya Arab, tapi bacanya macam lagu India. Nah, tapi tulisannya Arab, satu negara. Maka tulisan Masya Allah itu nggak sulit bagi mereka membaca. Memang itulah tulisan negaranya. Sehingga di mobil, di kendaraan, di rumah, terpaksa akhirnya orang yang nengok baca Masya Allah la quwata illa billah baru muji. Itu terpaksa itu. Sadar nggak sadar dia nengok ada tulisan Masya Allah la quwata illa billah baru dia puji. Atau dia puji dulu baru dia baca itu. Terserah. Ini menggiring orang, mengamalkan hadis yang seperti kita baca tadi. Nabi bersabda, kata sahabat Anas, siapa yang melihat sesuatu perkara kemudian dia takjub, kemudian dia baca Masya Allah la quwata illa billah, maka tidak akan membahayakan dia penyakit ain. Begitu juga diriwayatkan annaman qala arba'an amina min arba'in. Siapa yang mengucapkan 4 kalimat, maka nanti dia akan diselamatkan daripada 4 hal. Yang pertama, siapa yang mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah amina minal afat, dia akan selamat daripada kerusakan dan kehancuran. Kemudian barang siapa yang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil amina min kaidis syaitan, siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, dia akan selamat daripada tipu daya setan. Wa man qala ufawwidu amri ilallah, siapa yang membaca kalimat ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad amina min makrin nas, dia akan selamat daripada makar-makar tipu daya manusia. Kemudian siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin amina minal gham, dia akan diselamatkan oleh Allah daripada gham, kesusahan, kegelisahan, kekhawatiran. Siapa yang membaca 4 kalimat ini tadi akan diselamatkan dari 4 perkara. Nah, di antaranya tadi Masya Allah la quwata illa billah amina minal afat, dia akan diselamatkan daripada afat, kehancuran dan kerusakan. Nah, ini hadirin sebenarnya hadis-hadis yang seperti ini banyak ya, banyak. Jadi kita dengarkan tadi Imam Nawawi, beliau tuh seolah-olah memancing. Tapi kan cukup sebenarnya kalau kita tahu satu fadilah cukup. Tapi kalau tahu banyak hadis, maka lebih banyak lagi keilmuan yang bisa kita dapatkan. Termasuk ini kan baru-baru Isra Mi'raj ini. Baru saja kita Isra Mi'raj. Di antara riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, begitu juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahkan Imam Ibnu Hibban beliau mensahihkan hadis ini. Beliau meriwayatkan hadis tentang Isra Mi'raj. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, sampailah beliau di langit yang ke-7. Di langit yang ke-7 jumpa dengan Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu wahai Muhammad. Surga itu luas, tapi tanahnya kosong, nggak ada tanamannya. Maka Nabi tanya, apa tanamannya? Maka dalam riwayat ini, riwayat Ibnu Hibban, bahkan beliau sahihkan, Nabi Ibrahim mengatakan tanamannya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Nah, ini hadis ini juga menerangkan tentang hal-hal yang Nabi dapatkan di antaranya ketika Isra dan Mi'raj. Riwayat lain ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang barusan saya sampaikan tadi, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban, bahkan beliau mensahihkannya. Nabi Ibrahim mengatakan tanaman surga itu adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, beberapa riwayat yang menjadi tambahan bagi kita hadis Nabi tadi tentang keutamaan kalimat la haula wala quwata illa billah. Mau ditambah al-aliyil azim itu ada riwayat lainnya. Tidak ada masalah, silahkan tambah. Bahkan tadi wala manja minallahi illa ilaih, atau ditambahkan wala malja'a wala manja minallahi illa ilaih. Lah sekarang mana yang paling mudah dihafalkan? Paling mudah diamalkan ya kita amalkan. Yang paling mudah tentu itu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian mungkin yang bisa kita baca 2 hadis pada kesempatan kali ini.
Semoga berfaedah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup doa kifarah majelis, mungkin ada pertanyaan mungkin? Ada yang hendak ditanyakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Saya kira cukup. Demikian mungkin hadirin bapak ibu yang bisa kita baca, kita niat amal dan juga sampaikan kepada saudara-saudara Islam kita lainnya. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Mari kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.